Ya baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Talk Show malam ini dan semakin hangat perbincangan kita. Bagi Anda yang ingin berinteraksi dan berpartisipasi bersama kami, silakan saja langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, masih bersama Pak Daud Yusuf selaku Ketua Steering Komite Mubes MAA dan juga Pak Zahadi Basyar, anggota Steering Komite Mubes MAA. Nah, ini dengan tema kita sebenarnya ini mencari solusi terhadap konflik regulasi Majelis Adat Aceh ataupun MAA. Nah, ini sudah mulai menemukan ini Pak ya titik terangnya. Nah, tapi kita juga ingin tahu sebenarnya dari konflik ini juga muncul berdasarkan pasal-pasal yang sudah ada. Sebenarnya dari pasal yang seperti Pak Daud Yusuf mengatakan sudah diadopsi sebenarnya untuk yang pasal sekarang ini. Nah, itu bisa Bapak jelaskan lebih rinci. Ya, dulu ketika dibentuk Kanun Nomor 3 tahun 2004 itu, Mubes itu adalah bertugas untuk memilih Wali Nanggro, Tuan Nanggro, dan Majelis Adat Aceh serta menetapkan program-program kerja. Baik. Nah, lalu tentang pemilihan Wali Nanggro, Tuan Nanggro sudah diatur kemudian dengan Kanun Wali Nanggro tersendiri, yaitu Kanun Nomor 8 tahun 2012, kemudian dirubah dengan Kanun Nomor 9 tahun 2013. Maka pasal atau ada ayat atau huruf dalam pasal Kanun MAA itu berarti itu tidak berlaku lagi. Baik. Nah, sudah menjadi selapen reclaimment atau ya, pasal yang tidak efektif. Hal ini biasa dalam aturan perundang-undangan. Dia menjadi secara konstitusional dia menjadi pasal yang nominal saja, ya, yang mempunyai nilai nominal. Artinya dalam aturan ada, tapi dalam praktek tidak diterapkan. Nah, itu hanya sebagai nominal saja. Itu biasa dalam aturan perundang-undangan. Jadi atas dasar ini karena mungkin pihak pemerintah Aceh itu menafsirkan atau memberikan interpretasi gramatikal, maka seperti itu, tidak memberikan interpretasi secara historis, ya, sejarahnya bagaimana, kemudian ada interpretasi antisipatif, itu tidak digunakan, hanya satu segi saja yang jadi maka jadilah perbedaan penafsiran, ya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman, ya, tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan MAA ini. Baik. Ya, baik. Nah, ini adanya bisa dikatakan salah penafsiran terhadap pasal tersebut yang harusnya menggunakan berbagai pandangan, baik secara historis dan juga pandangan secara antisipatif. Nah, mencari solusi ini, ya tadi sudah dikatakan bahwa konsultasi sudah dilakukan dengan Wali Nanggro, DPRA, Ombudsman dan juga dengan aparatur pemerintahan lainnya. Nah, mungkin juga sebenarnya apa ini yang harus dilakukan? Sementara PLT tadi juga sudah PLT Gubernur Aceh juga sudah menunjukkan PLT MAA ini, Pak. PLT Ketua MAA. PLT Ketua MAA. Nah, mungkin ini sudah ada dua komando di satu instansi. Nah, mungkin seperti apa ini, Pak? Oke, jadi begini. Disinilah sebetulnya kekisruhan terjadi. Ya. Taboh jalur dua kemudian. Jadi ini yang menyebabkan mungkin akan menjadikan MAA ini tidak berfungsi kalau ini memang terjadi. Apa sebabnya? Di satu pihak MAA ini menghasilkan pimpinan yang sah, ya, didasarkan pada mubes yang sah, yang damai, yang harmonis. Dan satu pihak ada penunjukan dari gubernur, ya, yaitu dalam bentuk PLT Ketua MAA. Ini kan sulit ini. Baik. Sedangkan MAA ini kan fungsinya menciptakan perdamaian. Masyarakat sekarang akan menjadi bertanya-tanya, ini MAA dalam program-program telah melaksanakan kegiatan peradilan adat. Ya. Kita sudah lakukan di berbagai macam daerah peradilan adat. Bagaimana supaya
persoalan-persoalan yang terjadi konflik dalam masyarakat itu diselesaikan secara adat. Baik. Nah, ini konflik di dalam MAA sendiri. Kan masyarakat bertanya-tanya nih, bagaimana nih MAA ini dia berhasil melaksanakan perdamaian di tengah-tengah masyarakat dengan peradilan-peradilan adat ini, kok di MA sendiri timbul konflik. Nah, inilah yang kita lakukan solusi hendaknya. Baik. Kami telah melaksanakan kegiatan ini. Kami telah lakukan konsultasi dengan DPRA dan DPRA mengatakan DPRA akan memanggil gubernur. Itu hadir langsung ketuanya Pak Sulaiman SE, kemudian ketua Komisi 7 Pak Gufran, kemudian Pak Musanif ya, dan Ibu Aisyah hadir dari Komisi 7 itu sependapat bahwa MAA ini sah. Baik. Mubus MAA sah dan kami akan memanggil PLT Gubernur. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Baik. Tidak ada yang diragukan terhadap MA ini. Bahkan ketika mereka membaca surat gubernur ini, mereka juga heran. Ini kok bisa sampai seperti ini? Baik. Pak PLT Gubernur menandatangani surat seperti ini, ya kan? Demikian juga dengan Ombudsman. Ombudsman mengatakan kita akan cari penyelesaian ini. Nampaknya PLT Gubernur keliru, bahkan melampaui wewenangnya. Bahkan dipandang dapat menimbulkan keseruhan. Baik. Ini oleh Ombudsman. Beliau akan mencari penyelesaian. Kami tahu memang Ombudsman telah melakukan konsultasi dengan DPRA dan juga dengan unsur-unsur lain, tapi kami belum melihat bagaimana tindak lanjut dari Ombudsman ini. Kemudian juga kami telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Rapat demi rapat, rapat demi rapat. Bahkan kami mendapat dukungan dari masyarakat. Sabang sudah menyatakan secara konkret bahwa PLT Gubernur itu wajib mencabut kembali SK penetapan PLT Ketua MA. Dan menyatakan bahwa hasil daripada Mubus ini sangat sah. Itu Sabang. Bahkan Sabang mengatakan bahwa memang Gubernur ini akan tidak memahami persoalan. Kemudian juga di dalam kami melaksanakan kegiatan konsultasi antar bermacam unsur masyarakat, berbagai unsur kepentingan, ya. Jadi di sana juga timbul sebuah persoalan bagaimana mencari penyelesaian masalah ini. Baik. Lalu timbullah satu usul supaya ada mediator yang memediasi antara MAA dengan PLT Gubernur. Maka mereka menghendaki agar ada 3 orang. Baik. Waktu itu. Ada Pak Azwar Abu Bakar, Baik. mantan Gubernur, Aceh. kemudian Profesor Abdullah Seni, kemudian Pak Malik Radin. Dan nampaknya mereka juga sedang di dalam proses konsultasi dengan mereka. Tapi kami belum bisa menjawab bagaimana hasil daripada pertemuan dengan mereka ini. Inilah yang terjadi, Leni, bahwa kami betul-betul menghendaki adanya perdamaian ini. Karena Al-Quran sendiri mengatakan demikian. Baik. Ya. Apabila ada 2 kelompok yang berbeda pendapat, yang konflik, fa aslihu bainahuma. Hendaklah kamu ini memberikan islah perdamaian di antara keduanya. Baik. Nah, ini juga muncul konflik adalah dari mungkin keraguan Pak PLT Gubernur kita. Nah, mungkin ada hal yang kuat untuk menjawab keraguan tersebut. Kata kuncinya nih apa, Pak? Menjawab hal yang sangat kuat untuk menjawab keraguan beliau ini terhadap Mubes. Coba. Ya, silakan, Pak. Mungkin dari segi hukumnya itu ya, kan? Di segi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, ya, berwibawa, gitu. Karena ada kekeliruan penafsiran dari pasal-pasal itu, seperti disebutkan pasal 16 ayat 2 dari Kanun nomor 3 tahun 2004, yaitu hal-hal yang belum diatur dalam kanun ini akan diatur dengan keputusan gubernur. Baik. Nah, ini mungkin dalam penafsiran ya, pihak tertentu itu karena ada kata-kata diatur dengan pergub katanya. Padahal itu kan penafsiran awam sebenarnya, kalau tidak harus karena ada kata diatur harus
Dengan peraturan Anda juga gubernur, ahli kan? hukum ini Pak ya. Apa? Karena hal-hal yang belum diatur, Baik. itu apa yang belum diatur? Kan begitu. Itu normanya disebut norma yang tersamar, ya sama-samar. Artinya bisa memang ditafsirkan, kan gitu. Bisa ditafsirkan apakah akan diatur dengan hal-hal itu, apakah tentang tata cara atau syarat-syarat ya untuk menjadi ketua dan sebagainya, umpamanya kan gitu. Itu bisa ditafsirkan. Tapi apakah itu ada wewenang misalnya untuk mengatur tata cara atau teknis ya pelaksanaan mubus suatu lembaga yang biasanya ada peraturan tata tertib tersendiri ya, seperti di PRA umpamanya, bagaimana dia berapat, bagaimana membentuk komisi dan sebagainya, itu diatur dengan peraturan tata tertib di PRA yang bukan dengan Pergub, bukan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri dan sebagainya, tapi diatur sendiri tata caranya. Karena syarat-syarat bagi seseorang yang maju sebagai ketua itu harus disepakati bersama, bukan oleh satu orang. Kalau Pergub itu kan satu orang kalau mau diatur itu. Nah, jadi penafsiran hal seperti ini mungkin karena keliru, itu bisa kita perbaiki, kan begitu. Yang seharusnya demikian, karena ada lagi disebutkan misalnya dalam SK kami, tapi tidak menerima SK PLT ya gitu ya. Yang penetapan PLT itu dengan satu SK itu juga PLT gubernur ini keliru juga. Kenapa? Karena yang boleh ditetapkan sebagai PLT-nya itu adalah bawahannya. Sedangkan MAA itu badan otonom, badan independen, bukan bawahan dari gubernur. Tapi ini sudah dilaksanakan, itu satu hal yang keliru ya. Jadi karena disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ya, pasal 7 huruf F kalau nggak salah silap saya gitu ya gitu. Ada disebutkan kita laksana tugas itu adalah ditetapkan oleh pemerintah atasannya itu ya, yang merupakan bawahan. Sedangkan MAA bukan bawahan dan ketua pengurusnya dipilih melalui mubus, bukan ditunjuk oleh satu orang. Nah, kalau ini ya oke lah. Jadi dalam SK-nya itu kita meskipun tidak menerima, tapi pasti ada satu klausul, apakah mungkin A, B, C, mungkin di C atau di D itu ada klausulnya gini. Biasanya dalam SK-nya itu, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau, direvisi sebagaimana mestinya, kan begitu. Nah, ini dengan adanya klausul itu bisa digunakan kembali oleh pihak PLT gubernur untuk memperbaiki ya kekeliruan yang sudah diambil oleh beliau. Itu terhormat, itu berwibawa, ya, karena itu ada wewenang pada PLT gubernur. Itu beliau berwibawa dan sebagainya, terhormat. Tidak ada seolah-olah ini kalah, tidak ada. Memang itu wewenang beliau. Karena keliru menetapkan, ya cabut kembali. Itu artinya, jalan keluar yang paling aman, paling safe ya, dan efektif. Nah, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan itu juga harus memenuhi karakter instrumental. Karakter instrumental itu yang seperti SK-SK itu harus memenuhi daya guna dan hasil guna. Artinya efektif dan efisien. Jadi kalau itu dilaksanakan oleh PLT gubernur, mungkin besok lusa, itu tidak ada hal yang membawa seolah-olah PLT kalah, tidak. Semua wewenang beliau, ya gitu. Cuman karena wewenang itu sudah keliru diterapkan, biasa itu kan dalam pemerintahan. Artinya keliru begini. Yang pertama, sebenarnya sebelum beliau menetapkan penolakan pengukuhan pengurus majelis adat yang dipilih oleh musyawarah besar, itu
seharusnya beliau memanggil pengurus itu, paling Baik. kurang ketuanya, Baik. ya Pak Haji Baruzaman dipanggil. Kalau PLT gubernur tidak mau datang kepada orang tua ini, Baik. panggil orang tua ini ke tempat Baik. beliau untuk mencari solusi, ya apa win-win solution. Baik. Beliau berdua di hadapan ini. Baik. Itu diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Baik. Wajib dia sebelum membuat keputusan wajib memberikan hak untuk warga negara atau pihak itu memberikan Pendapat. argumen atau pendapat untuk itu. Ini tidak dilakukan. Baik. Nah, itulah hal yang keliru. Jadi sudah keliru, diperbaiki. Baik. Tidak ada berkurang gezah dan sebagainya. Saya pikir demikian gitu Ya, ya. artinya sesuatu yang Solusinya. keliru dapat diperbaiki kembali dan seharusnya juga sebelum mengeluarkan keputusan harus ditanyai kembali pendapatnya ini bagaimana yang sebenarnya terjadi Ya. sebelum tidak langsung mengeluarkan keputusannya. Ya, Baik. itu sebelum. Nah, artinya juga konflik sudah terjadi. Apakah tidak akan memunculkan keresahan di masyarakat kita ini, Pak Azhar? Bagaimana? Pasti timbul keresahan masyarakat. Apalagi masyarakat sudah melihat bahwa MAA selama ini sangat aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berakar pada masyarakat. Ya, kita kan akan menghidupkan adat kembali. Selama bertahun-tahun yang lalu itu adat kan sudah melalui terjadi erosi. Ya. Tapi kita ini hendak mengembangkan adat istiadat ini. Dulu kan masyarakat Aceh sangat akrab dengan dalai, dengan liki, dengan segala macam yang dilaksanakan oleh TV Aceh ini juga kan, ya kan? Ini kita akan hidupkan lagi di tengah masyarakat, bukan hanya di TV, tapi langsung menjadi kegiatan operasional daripada masyarakat. Kita hendaknya begitu. Bahkan juga kalau ada konflik-konflik di antara masyarakat, kita akan mencari penyelesaian MA ini. Oleh karena itu, maka media sekarang sudah banyak bersuara. Ya. Kelihatannya media ini sudah tidak tinggal diam. Dan hendaknya kami menghendaki betul agar PLT Gubernur mendengarlah ya, suara media ini, mendengarlah suara daripada masyarakat ini. Dengarkanlah apa yang dikehendaki oleh DPRA, apa yang dikehendaki oleh Wali Nanggro, apa yang dikehendaki oleh Mukim. Ini Mukim sudah bersatu semuanya. Baik. Ya. Seluruh Aceh? Yang sudah Aceh besar. Ya. Mereka menghendaki agar PLT Gubernur cepat dengan segera ini menyelesaikan masalah ini dan mengesahkan kembali hasil mubos ini. Itu kan luar biasa. Apa sebab? Karena ada keresahan dari masyarakat. Media sekarang sangat aktif melihat bagaimana masyarakat resah dan mereka telah memberikan solusi agar PLT Gubernur benar-benar memperhatikan hasil mubos ini. Saya kira demikian Bu Leni. Ya, baik. Nah, ini di tingkat masyarakat, tapi apakah tidak goyahnya di tingkat komunitas adat Barat Selatan, kemudian Timur Aceh untuk keputusan seperti ini, konflik yang ada di MA ini? Sama. Bukan hanya keresahan di kalangan pengurus MA, bukan hanya keresahan di media, juga masyarakat yang berada di desa-desa yang mengetahui masalah akan mereka resah. Di pantai barat dari Luhuk Ngal sampai dengan Singkil, ya. Kemudian di pantai timur dari Aceh Besar ini dari Pidia sampai dengan Tamiang, juga Aceh Tenggara, Aceh Tengah, ya, dan sebagainya, mereka juga akan sangat resah ini. Ya. Mereka menghendaki agar adat ini betul-betul berjalan dengan baik melalui kegiatan MAA ini. Selama ini memang sangat rukun kita dan sangat hebat perjalanan adat ini. Tapi kok sampai ada sebuah upaya yang dilihat oleh masyarakat seakan-akan ada sebuah upaya untuk menghilangkan komunitas adat ini sedikit demi sedikit ini. Sedikit demi sedikit mereka kurangi peran-peran adat ini seperti ini. Iya, dan seharusnya ini lebih kita kuatkan ini Pak ya. Harusnya. Sebagai lembaga adat, komunitas adat di dalamnya dan juga sebagai badan yang otonom, yang independen dan bersendiri, tidak ada pengaruh dari yang lain. Seharusnya ini juga menjadi hal yang kuat dalam mengukuhkan adat Aceh kembali. Yeah. Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam program Talk Show.